Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta umur yang barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Firnanda, jurusan Akuntansi, program studi S1 Akuntansi, offering D18. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah hakikat manusia. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia dan penyebutan nama manusia tidak hanya satu macam, melainkan ada 3 istilah untuk manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Sedangkan Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan ada 5 istilah nama manusia. Yang pertama adalah Bani Adam. Sebutan ini didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam, yaitu anak cucu Adam. Yang kedua adalah manusia disebut Bashar. Kata Bashar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahir kata Basharoh yang berarti kulit. Jadi, istilah Bashar ini untuk menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda daripada kulit hewan. Yang ketiga adalah manusia disebut insan, berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah secara sosiologis, manusia disebut nas yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenis. Yang kelima adalah abd, yang artinya hamba. Yang kedua adalah kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Pada poin yang pertama adalah kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan, bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, yaitu seperti Rasulullah SAW, yang mampu menembus tempat yang tidak mampu ditembus oleh malaikat, yaitu Sidrat Al-Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya, manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, apabila menuruti hawa nafsunya. Selain sebagai Abdullah, manusia juga berkedudukan sebagai Khalifah Allah, di mana manusia dalam hidupnya memiliki tugas sebagai Khalifah fi al-ardi, atau penguasa bumi, yang artinya manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi, yang dalam Al-Quran disebut dengan al-tahsir, untuk kemakmuran dan ketentraman hidupnya. Dalam bentuk pemanfaatan atau al-intifa, pengambilan contoh atau al-iktibar, dan pemeliharaan atau al-ihtifadz. Yang ketiga adalah memahami potensi positif dan negatif pada manusia. Penjelasan Al-Quran tentang potensi positif dan negatif pada diri manusia tidak berarti menunjukkan adanya pertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, untuk menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus dihindari. Berikut ini adalah potensi positif yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya yang pertama adalah manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat At-Tin ayat 5. Yang ketiga adalah manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 33 dan surat An-Naml ayat 38 sampai dengan 40. Yang kelima adalah manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sedangkan potensi negatif yang ada pada diri manusia, diantaranya yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang lemah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Yang ketiga adalah manusia adalah makhluk zalim dan ingkar,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang keempat adalah manusia adalah makhluk yang suka membantah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Dan yang kelima adalah manusia adalah makhluk yang suka melewati batas, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan 7 dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Para ahli mengatakan bahwa secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Sedangkan faktor situasional adalah faktor dari luar individu, termasuk lingkungan sekitar. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka manusia dengan berbekal potensi-potensi yang positif dan negatif yang berada pada dirinya berkewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkannya sebaik mungkin. Dan pada pembahasan yang terakhir adalah ikhtisar merealisasikan tugas hidup manusia. Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai dengan kemampuan. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Berhasil dan tidaknya usaha tersebut merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyesali kegagalan. Agar sukses dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia dapat melaksanakan upaya-upaya seperti berilmu yang memadai, bertindak secara nyata, mencari lingkungan yang baik, berdoa, menjaga hati, dan semua itu dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentase materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.